Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Dan kita akan bersiap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan terlebih dahulu untuk pembacaan Alkitab kita. Dalam warta dicantumkan sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab KRT itu dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14 ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14. Namun saya mengajak kita semua untuk membacanya sampai selesai satu perikop ya, sehingga 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. Silakan disiapkan terlebih dahulu. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. Baik, jika kita semua sudah mendapatkan bagian Alkitab yang akan kita baca, mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, walaupun situasi pada saat ini cukup sulit untuk kami jalani, namun kami sungguh menghayati pemeliharaan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami hendak merefleksikan tuntunan Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melewati berbagai macam penderitaan melalui pembacaan Alkitab. Juga tentunya kami juga senantiasa menghayati firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kiranya Tuhan menolong kami di tengah keterbatasan kami, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa itu? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghayati situasi pandemik pada saat ini, tentunya tidak ada yang menginginkan itu terjadi ya. Kita tidak ingin sebenarnya harus berhadapan dengan virus corona ini yang menimbulkan korban jiwa, bahkan berdampak negatif dalam setiap lini ya, yang membuat kita menderita ya. Tidak ada yang mau, namun ternyata ya kenyataannya yang harus kita hadapi, harus kita jalani ya, kondisinya ya memang pada saat ini begini ya. Ada kesulitan-kesulitan, ada kesusahan-kesusahan, ada penderitaan yang harus kita rasakan dan jalani bersama gitu ya, dalam setiap lini. Jadi bicara terkait dengan penderitaan kan kadang hal itu tidak bisa serta-merta kita
cegah atau larang-larang begitu saja. Penderitaan kadang tiba-tiba datang begitu saja. Saya sering mengungkapkan kalau penderitaan itu kadang tidak perlu diundang gitu ya. Namun dia datang dengan sendirinya. Gitu ya. Dan tidak ada orang yang mau merasakan kehidupan penderitaan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Lebih juga penderitaan seringkali juga menjadi sesuatu hal yang menjadi pembicaraan terkait dengan konsekuensi hidup sebagai pengikut Kristus. Pasti akan ada penderitaan. Namun bagaimana kita bisa menghadapinya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mengungkapkan kepada jemaat gitu ya, yang di sini tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, terkait dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen di sana gitu ya. Orang-orang Kristen di sana mengalami penderitaan, bukan saja dikucilkan dari orang-orang sekitar gitu ya. Dan mungkin saja juga menerima penderitaan secara fisik gitu ya. Dan itu karena iman mereka, karena keyakinan yang mereka jalani dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran para pengikut Kristus ini. Bahkan sebutan Kristen ya, pada awal-awal perkembangan gereja, sebutan Kristen itu sebenarnya wujud ejekan kepada orang-orang yang mengikuti Kristus. Jadi sebutan Kristen saja awalnya sudah merupakan bagian dari penderitaan orang yang mengikuti Kristus kan awalnya. Dan di sini Petrus memberikan sebuah paradigma baru, sebuah pemahaman baru bagaimana orang percaya bisa mengelola, menghadapi sebuah penderitaan agar kehidupannya tetap bisa menghayati pengharapan, agar kehidupannya tetap bisa menghayati sukacita bahkan kegembiraan di tengah-tengah penderitaan yang ada. Di sini diungkapkan di ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi bicara terkait dengan penghayatan penderitaan, hal yang pertama kali perlu dibentuk dalam pola pikir bahwa penderitaan itu sesuatu hal yang bisa saja terjadi. Jadi jangan heran gitu ya. Itu bisa sangat terjadi. Bahkan dalam kondisi pada saat itu terkait dengan apa yang dilakukan Kristus dan juga murid-murid, konsekuensinya bisa saja menderita kebenaran. Sehingga diharapkan jangan terkejut sampai bagaimana, tapi justru malah disiapkan. Bahkan di sini diungkapkan bersukacitalah gitu ya. Ya, ini kan sesuatu hal yang sebenarnya juga kalau dihayati secara psikologis gimana Pak gitu ya. Orang menderita kok disuruh bersukacita gitu ya. Bahkan ini supaya boleh bergembira gitu ya, dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nah, ini perlu kita lihat bahwa bersukacita dalam penderitaan, bergembira dalam menghayati penderitaan, ini bukan seolah-olah mengabaikan realitas yang ada gitu ya. Bukan berarti seolah-olah yang kita rasakan susah penderitaan ini seolah-olah diabaikan gitu atau mengabaikan kesedihan. Bukan. Tapi sukacita dan kegembiraan ini juga merupakan proses untuk melihat ada hal-hal yang lain yang bisa disyukuri gitu ya. Ada hal-hal lain yang bisa senantiasa dilihat sebagai sebuah kebaikan di tengah-tengah
penderitaan yang bisa jadi ada gitu. Jadi bukan seolah-olah menyangkali ya, bahwa ya hidup ini susah gitu. Tidak gitu. Dan bicara rasa sakit, kesedihan itu nyata. Namun diharapkan dengan sukacita, kegembiraan, orang percaya pada saat itu juga bisa mengontrol dan mengendalikan perasaan, situasi, penderitaan yang ada yang dirasakan oleh dirinya gitu ya. Bahkan di sini diungkapkan kalau orang menderita berbahagialah gitu ya. Sebab jika kamu dinista karena nama Kristus, Roh Allah ada padamu. Gitu kan. Ini sesuatu hal paradigma yang baru untuk melihat penderitaan dari kacamata Kristus. Namun yang perlu dilihat juga penderitaan yang dialami oleh orang percaya, sekali lagi jangan sampai penderitaan itu terjadi karena sesuatu hal yang buruk gitu, sesuatu hal kejahatan gitu ya. Kalau seseorang menderita karena dirinya jahat, ya tidak patut untuk berbangga hati gitu ya. Kalau seseorang menderita karena memang misalnya dia melakukan perampokan, kemudian ditangkap gitu ya, kemudian digebukin sama orang misalnya gitu ya, terus dia dalam hati, aduh saya bersyukur atas penderitaan yang saya alami ini. Saya kira tidak demikian gitu kan. Justru itu bagian dari salah satu penghukuman yang memang dia harus alami gitu ya, konsekuensinya gitu ya. Kalau ngejahatin orang, menjahati orang lain, melakukan tindakan kriminal gitu ya, ya pasti akan dapat hukuman dari sisi sosial gitu ya. Bahkan bisa jadi di penjara. Jangan sampai juga ketika itu terjadi kemudian ini penderitaan karena Kristus gitu ya, penderitaan karena iman. Nah, perlu dilihat lagi benar itu karena iman atau jangan-jangan memang dirinya yang membuat itu jadinya terjadi gitu. Seperti itu, ada hal-hal yang menjadi salah jalan gitu kan, seperti itu. Nah ini perlu dilihat sehingga diharapkan kalau menderita sebagai orang Kristen jangan malu, dan jangan ada yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau dan sesuatu hal-hal yang lain seperti itu. Namun justru dalam penderitaan yang dialami karena Kristus, hendaklah dia bisa memuliakan Allah dalam kondisi penderitaannya itu. Dan di sini pun diungkapkan ya, di ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi Petrus mengungkapkan ataupun mengajarkan agar jemaat pada saat itu juga bisa memiliki pola pikir yang lain terkait dengan penderitaan gitu ya, mengubah sudut pandang supaya tetap menghayati kebahagiaan, sukacita di dalam Kristus, mengelola penderitaan itu sebagai kekuatan ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan poin terakhir di ayat 19 menjadi penting, ini makna berserah ini. Di ayat 19 ini maknanya berserah. Berserah itu bukan terserah gitu ya. Sekarang lagi viral Indonesia terserahlah gitu ya. Terserah gitu ya. Atau menyerah gitu ya. Namun berserah itu bukan menyerah begitu saja. Ketika di sini diungkapkan karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Di satu sisi kita menghayati penyerahan diri yang full kepada Tuhan, yang penuh, yang utuh kepada Tuhan. Dalam arti Tuhan, kalaupun rencana Tuhan begini ya udahlah ya, aku berserahlah. Namun di sini diungkapkan dengan selalu berbuat baik. Jadi ada upaya. Orang yang berserah itu dia memiliki apa? Dia menyerahkan diri sepenuhnya, Allah silakan Tuhan punya rencana apapun dalam kehidupan saya. Gitu ya. Namun di sini tidak mengabaikan selalu berbuat baik. Berarti kan ada upaya. Ada upaya yang terbaik yang bisa dilakukan dalam kondisi penderitaan itu untuk tetap juga memuliakan nama Tuhan. Dan upaya yang dilakukan itu bukan sekedar
apa konotasinya untuk sesuatu hal yang membuat menderita itu atau pergumulan atau tantangan itu, tapi juga perbuatan baik yang dilakukan menjadi sebuah wujud persembahan yang terbaik yang dilakukan. Dan di sini diungkapkan kepada pencipta yang setia. Jadi makna berserah dalam penderitaan bukannya yang menyerah gitu aja, ya sudahlah, diem aja gitu ya. Gitu ya. Tapi ada penyerah dari sisi iman jiwa kita, namun kita tetap dituntut untuk melakukan yang terbaik. Bahkan perbuatan baik itu menjadi sebuah bentuk persembahan kita kepada. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita juga diajak, berarti kondisi pada saat ini pun kita diajak untuk mengubah sudut pandang kita terkait dengan penderitaan. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini kan membuat menderita secara ekonomi, mungkin ada pendapatan yang kurang, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan pendapatan, mungkin dari sisi pekerjaannya, juga berbagai macam hal, usahanya mungkin, dan yang lain-lain gitu ya, dari sisi ekonomi. Belum lagi kekhawatiran, ketakutan, ya. Bahkan mungkin kekhawatirannya yang jadinya malah paranoid ya. Sedikit sakit tenggorokan, aduh, jangan saya kena ini, kena itu. Nah, itu perlu dikendalikan gitu ya. Dan kehidupan ataupun situasi penderitaan ini, ya kalau kita lihat responnya bisa saja berbeda-beda ya Bapak Ibu Saudara ya. Coba kalau kita lihat kondisi pandemi COVID pada saat ini, respon apa saja yang muncul dengan kondisi yang memang jelas-jelas menderita gitu ya. Sulit gitu ya, ada tantangan apa saja yang muncul responnya gitu kan. Bisa saja orang melarikan diri gitu ya, melarikan diri dari kenyataan. Apalagi atau dia jadinya malah mengorbankan integritas diri gitu ya. Jadi yang seharusnya dia bisa menunjukkan performa yang terbaik, namun karenanya udahlah ya seperti itu. Atau apalagi mengeluh. Penderitaan bisa menimbulkan keluhan-keluhan yang luar biasa, meratapi nasib, bahkan menyalahkan pihak lain. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang mengalami sebuah penderitaan bisa berujung menyalahkan diri sendiri, bisa, namun juga menyalahkan orang lain. Misalnya kondisi, nggak dapat bansos ini gitu, gimana sih gitu ya, pemerintah dan yang lain-lain gitu kan, seperti itu. Bisa saja menyalahkan orang lain. Hal sebenarnya bicara terkait dengan kondisi penderitaan yang ada ini kan juga bukan karena salah orang lain. Itu yang seringkali terjadi, keputusasaan gitu ya. Bahkan mengambil jalan terakhir, bunuh diri gitu ya, seperti itu. Itu karena sudut pandang. Itu karena pola pikir terkait dengan penderitaan yang mungkin cenderungnya hanya bicara terkait dengan negatif-negatif terus. Atau respon yang dilakukan secara negatif. Saya waktu itu sempat mengikuti semacam webinar yang bicara terkait dengan mindset, pola pikir gitu kan. Jadi pemateri itu bilang ketika kita merespon secara positif, maka bisa jadi ada hal yang justru malah positif gitu. Misalnya begini, ketika orang lain ada sesuatu hal yang dilakukan menjahati kita, negatif gitu ya. Kemudian kita meresponnya yang negatif juga gitu ya. Maka sebenarnya yang membuat kondisi terjadi negatif bukan hanya sekedar orang lain gitu, tapi juga bisa jadi kita, karena kita meresponnya yang negatif. Beda kalau meresponnya positif gitu ya. Bahwa di situ berpikir bagaimana caranya untuk tetap hidup dan yang lain-lain. Nah, ini perlu kita hayati bersama dan dimulai dari pola pikir gitu ya.
Petrus mengungkapkan, lihatlah sudut pandang yang lain dari penderitaan itu, bahwa ketika dalam penderitaan yang ada kita tetap berteguh dalam iman, melakukan yang terbaik, maka sukacita itu akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, karena pandangan kita, arah pandang kita, hidup kita itu bukan pada penderitaannya, tapi justru pada Kristus yang senantiasa memberikan pengharapan. Begitu pula dalam kondisi kita pada saat ini. Apa yang kita bisa lakukan? Gitu ya. Di tengah kondisi penderitaan yang ada. Apakah kita dengan kondisi pandemi COVID-19 ini hanya mengeluh terus, aduh begini, aduh saya nggak bisa begini dan segala macam. Pertanyaannya, apakah keluhan-keluhan itu juga akan membantu untuk menyelesaikan masalah atau bahkan melewati penderitaan yang ada? Jangan-jangan justru di situ kita jadi tambah berat jalan yang kita jalan, karena respon kita negatif. Jadi ya saya coba untuk memaknai, ya itu ada ungkapan ya berdamai dengan COVID gitu ya. Saya coba untuk memaknai ya berdamai dengan COVID gitu ya. Ya mungkin ini suatu cara untuk bisa merespon COVID gitu ya. Merespon masa sulit pada saat ini, baik dampak yang terjadi di berbagai macam ini, dengan positif gitu ya. Tetap punya pengharapan, tetap melakukan yang terbaik, bahkan mungkin di sana melahirkan pola pikir yang tidak biasa, out of box, yang tentunya juga berguna untuk bisa melewati penderitaan ini. Jadi sekali lagi, bicara berserah bukan sekedar hanya menyerah begitu saja dengan keluhan-keluhan yang ada, namun berserah adalah upaya untuk kita benar-benar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita benar-benar diingatkan untuk beriman, namun juga bisa melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini, untuk tetap bisa menjalani kehidupan, dan di situ kita diharapkan tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan kebahagiaan yang tentunya bersumber kepada Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menghayati ya, bahwa penderitaan yang pada saat ini terjadi ini juga tentunya memberikan tantangan bagi iman kita gitu ya. Tantangan bagi sisi kepercayaan kita kepada Tuhan dan bagaimana kita mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita melihat dari sudut pandang yang lain, berserah kepada Tuhan, namun tetap bisa melakukan yang terbaik. Kita menghayati di dalam Tuhan masih ada sukacita, kegembiraan, dan tentunya kita juga yakinkan kita bersama-sama diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewati penderitaan ini, bahkan menjadi sebagai bagian dari ujian kita untuk kita bisa naik level, kita bisa semakin dewasa, kita semakin memiliki pola pikir yang luas, bahkan hal-hal yang mungkin baru yang bisa saja tentunya menjadi berkat bagi banyak orang, dimulai dari mengubah cara pandang kita tentang penderitaan. Bapak Ibu Saudara, menutup renungan kita ada sebuah cerita di Bantar Gebang gitu ya. Bapak Ibu Saudara tahu ya tempat di Bantar Gebang ya, kalau tidak salah itu kan tempat pengumpulan ini ya, sampah ya. Bagi beberapa orang sampah bisa jadi menjadi sesuatu hal yang merugikan. Sudah bau gitu ya, tidak enak dilihat, dan bisa jadi ya tentunya sumber penderitaan dalam arti ini penyakit. Namun ternyata bagi orang lain, bagi pemulung, bagi tukang kebersihan,
atau pencari barang bekas, sampah justru menjadi sesuatu hal yang positif dalam kehidupan mereka. Nah, ini kan sampahnya ya sama, tapi cara pandangnya beda. Mari kita hayati. Kita hayati bahwa setiap penderitaan yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam kacamata Kristus yang memberikan kita tetap harapan dan juga sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Tetap berpengharapan, tetap berserah kepada Tuhan sambil melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh meyakini Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami pengajaran, memberikan kami hikmat untuk kami bisa mengelola penderitaan yang kami rasakan. Untuk kami bisa memiliki sudut pandang yang lain terhadap penderitaan yang kami hayati. Sehingga kami tetap menghayati sukacita di dalam Kristus, menghayati kebahagiaan di dalam Kristus, bahkan dimampukan untuk bisa melakukan yang terbaik sebagai wujud keberserahan diri kami kepada Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, bahwa keberserahan diri bukan sekedar ataupun bukan memiliki makna menyerah, namun kami nantiasa menghayati rencana Tuhan, mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kami sambil kami melakukan yang terbaik. Berkati para keluarga, berkati orang-orang yang menyaksikan acara ini, agar senantiasa juga diberikan kekuatan untuk menghadapi kondisi sulit, penderitaan karena COVID-19. Tuhan yang memampukan mereka. Dan kiranya kami semua bisa melewati ini semua, kami bisa menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Sehingga penderitaan yang kami harus hadapi ini, kami bisa lalui bersama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya serahkan kembali kepada liturgos.